even I know I still try to see why that's why I don't trust nobody. Not even Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mereview atau mengulas soal Olimpiade Biologi untuk bidang genetika. Yuk langsung saja kita bahas soal-soalnya. Oke, perhatikan soal nomor 1. Kelainan tuli atau tunarungu pada manusia disebabkan karena alel resesif. Pada pedigree atau silsilah keturunan berikut, terdapat 2 individu tuli yang keduanya memiliki genotip homozigot resesif, menikah, dan memiliki anak yang kesemuanya normal. Nah, ini adalah pedigree atau silsilah keturunan dari kelainan tunarungu atau tuli. Nah, tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Sifat tuli ditentukan oleh terpaut X resesif. B. Mutasi pada individu 23 dan 24 terletak pada gen berbeda. C. Mutasi pada individu 34 dan 35 terletak pada gen berbeda. Atau D. Apabila individu 34 dan 35 memiliki anak lagi, maka peluang anak tersebut untuk tuli sebesar 0%. Yuk kita bahas jawabannya apakah benar atau salah. Sifat tuli ditentukan oleh terpaut X resesif. Kira-kira jawabannya apa? Benar atau salah? Nah, ternyata sifat tuli ini sebetulnya ditentukan oleh autosomal dominan, bukan terpaut X resesif. Maka pilihan jawaban A adalah salah. Ya. Nah, jadi sifat tuli ini ditentukan oleh autosomal dominan. Jika X resesif, maka seharusnya tetap ditemukan anak yang tuli. Nah, penurunan sifat autosomal merupakan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom yang bersifat dominan dan resesif. Penurunan sifat autosomal pada manusia dapat diturunkan atau diwariskan kepada laki-laki maupun perempuan. Suatu penyakit atau kelainan, misalnya tuli, dikatakan menurun melalui autosom dominan apabila kelainan atau penyakit tersebut timbul, meskipun hanya terdapat satu alel dominan yang diwariskan dari salah satu orang tuanya. Nah, pewarisan sifat autosomal dominan ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom atau kromosom somatis atau kromosom tubuh, yaitu di antara pasangan kromosom ke-1 sampai pasangan ke-22. Nah, di sini terdapat beberapa syarat pada pewarisan sifat autosomal dominan, yaitu yang pertama, sifat tersebut mungkin ada pada pria maupun wanitanya. Yang kedua, sifat itu juga terdapat pada salah satu orang tua pasangan. Yang ketiga, sekitar 50% anak yang dilahirkan akan memiliki sifat ini, meskipun salah satu pasangan tidak memiliki sifat ini. Dan yang keempat, pola pewarisan bersifat vertikal. Artinya, tiap generasi yang ada pasti ada yang memiliki sifat ini. Apabila sifat yang diwariskan berupa penyakit keturunan, maka anak-anak yang tidak menderita penyakit ini apabila menikah dengan pasangan yang normal, maka keturunan yang dihasilkan juga akan normal. Nah, jadi berdasarkan informasi di atas, A jawabannya adalah salah. Ya, karena sifat tuli itu ditentukan oleh autosomal dominan.
B. Mutasi pada individu 23 dan 24 terletak pada gen berbeda. Kira-kira apa jawabannya? Benar atau salah? Nah, ternyata B ini jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Kita lihat ya. Individu 23. Ini individu 2, 1, 2, 3. Ini ya. Ini individu 23 dan ini individu 24. Nah, ternyata kedua individu ini bersifat tidak saling komplement ya. Jadi saya ulangi. Pada individu 23 dan 24 ini tidak saling komplement ya, sehingga jawabannya adalah salah. Oke. Nah, yang C, mutasi pada individu 34 dan 35 terletak pada gen berbeda. Kira-kira apa jawabannya? Nah, ternyata jawabannya adalah benar ya. Jadi sebetulnya individu 34 ya, 1 2 3 4 34 dan 35 ini memang terletak pada gen yang berbeda atau dia bersifat komplementer atau komplement. Karena letak mutasi berbeda, maka mungkin dihasilkan anakan heterozigot untuk kedua gen sehingga tidak mengalami kelainan tuli. Ya, jadi C jawabannya adalah benar. Nah, sedangkan yang D, apabila individu 34 dan 35 memiliki anak lagi, maka peluang atau probabilitas anak tersebut untuk mengalami tuli sebesar 0%. Jelas jawabannya adalah benar. Mengapa jawabannya benar? Karena mutasinya bersifat komplement. Sehingga apabila individu 34 dan 35 ini memiliki anak lagi, maka peluang anak yang mengalami tuli itu sebesar 0% atau bersifat normal ya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Perhatikan soal ini. Tumbuhan labu siam dengan alel dominan C besar akan memiliki buah putih, sedangkan tanaman yang homozigot untuk alel resesif C kecil akan memiliki buah berwarna. Ketika labu berwarna, alel dominan G besar menyebabkan warnanya menjadi kuning, sedangkan alel resesifnya akan menyebabkan warna labu menjadi hijau. Tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Jika tanaman bergenotif C besar, C besar, G besar, G besar, dan C kecil, C kecil, G kecil, G kecil disilangkan atau dikawinkan, lalu F1 atau filial 1 disilangkan dengan sesamanya, maka frekuensi F2 yang memiliki buah hijau sebesar 0,2. B. Frekuensi buah kuning pada F2 dari persilangan di atas sebesar setengah atau 0,5. C. Jika F1 disilangkan dengan parental atau induk C kecil, C kecil, G kecil, G kecil, maka peluang mendapat anakan berbuah kuning sebesar 1/4 atau 0,25. Atau D. Terjadi epistasis dominan pada penentuan sifat warna labu. Nah, langsung saja kita bahas jawabannya. Apakah benar atau salah? Nah, perhatikan pembahasan berikut. Nah, yang bagian A tadi. Jika tanaman bergenotif C besar, C besar, G besar, G besar, dan C kecil, C kecil, G kecil, G kecil disilangkan, lalu F1-nya disilangkan sesamanya, yaitu F1 disilangkan dengan F1, maka frekuensi F2-nya adalah 0,2. Apakah benar? Nah, ternyata begitu kita cari jawabannya, maka A jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Kita lihat ini. Nah, tadi peluang C kecil, C kecil, G kecil, G kecil dari persilangan sesamanya, yaitu C besar, C kecil, G besar, G kecil, disilangkan dengan C besar, C kecil, G besar, G kecil, sama dengan, nah, 1/4 dikali 1/4. Jadi, C besar, C kecil, G besar, G kecil, ini hasil 1/4. Ya, jadi disilangkan dengan sesamanya, maka 1/4 dikali 1/4 sama dengan 1/16. Atau apabila kita desimalkan,
maka hasilnya adalah 0,0625. Nah, sementara di pilihan jawaban F2 yang memiliki buah hijau sebesar 0,2. Otomatis yang A jawabannya adalah salah ya. Nah, tentunya frekuensi F2 untuk buah hijau sebesar 0,0625. Oke, B. Frekuensi buah kuning pada F2 dari persilangan di atas sebesar 0,5. Apakah benar? Salah ya. Nah, jadi peluang atau probabilitas warna kuning C kecil, G besar, atau G besar, G kecil sama dengan setengah dikali 1/4 sama dengan 0,125. Nah, C. Jika F1 disilangkan dengan parental C kecil, G kecil, maka peluang untuk mendapatkan anakan berbuah kuning sebesar 0,25. Apakah benar? Benar ya. Nah, jelas. Jadi, peluang warna kuning dari C besar, C kecil, G besar, G kecil disilangkan dengan induknya, yaitu C kecil, G kecil sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4 atau 0,25. Nah, sedangkan D, terjadi epistasis dominan pada penentuan sifat warna labo. Jelas jawabannya adalah benar ya. Nah, karena alel dominan C besar akan menutupi sifat gen G besar ya. Nah, di sini epistasis merupakan gen yang mempengaruhi atau menghalangi gen lain, baik dominan maupun resesif. Jadi, epistasis dominan berarti gen yang mempengaruhi adalah gen yang bersifat dominan. Oke? Nah, jelas jawabannya benar karena epistasis dominan menentukan sifat warna labu. Selanjutnya, soal nomor 3. Burung Micronesian kingfisher Halcyon cinnamomina memiliki muka berwarna cinnamon. Pada beberapa burung, warna cinnamon akan diteruskan hingga daerah dada, menghasilkan 3 kemungkinan pola, yaitu pola lingkaran, tameng atau perisai, dan segitiga. Pada burung lainnya, tidak terdapat warna pada bagian dada. Seekor jantan dengan warna di bagian dadanya berbentuk segitiga disilangkan dengan betina tanpa warna di dadanya. Semua anakannya memiliki warna berbentuk tameng atau perisai di dadanya. Ketika anakan hasil persilangan saling dikawinkan, mereka menghasilkan anakan F2 atau filial 2 dengan rasio fenotip 3 lingkaran berbanding 6 tameng berbanding 3 segitiga berbanding 4 tanpa warna. Nah, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. A. Terdapat epistasis pada pewarisan sifat warna dan motif bulu dada. B. Terdapat gen yang bersifat incomplete dominance dari gen yang terlibat dalam warna dan motif bulu dada. C. Jika C besar adalah gen yang menentukan warna dan P adalah gen yang menentukan motif, ya jadi C itu adalah color, P adalah pattern atau pola atau motif, maka genotip anakan dengan motif dada lingkaran adalah C besar, P besar. Atau D. Jika seekor jantan tanpa warna dikawinkan dengan betina motif tameng atau perisai di dadanya, dan anakannya tersegregasi atau terpisah dengan rasio 1 lingkaran berbanding 2 tameng berbanding 1 segitiga, maka genotip parental betinanya adalah C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, kira-kira jawabannya apa? Benar atau salah? Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang A dulu. Nah, kira-kira apa jawabannya? Benar atau salah? Apakah terdapat epistasis pada pewarisan sifat warna dan motif bulu dadanya? Nah, ternyata jawabannya adalah benar ya. Jadi A ini merupakan hasil gen P besar dipengaruhi oleh gen C besar.
Nah, jadi sebetulnya guys, hasil gen motif bulu dada itu atau P besar dipengaruhi oleh gen warna atau C besar. Sehingga di sini untuk pewarisan sifat warna dan motif bulu dada dipengaruhi oleh epistasis, ya. B. Terdapat gen yang bersifat incomplete dominance dari gen yang terlibat dalam warna dan motif bulu dada. Nah, jelas jawabannya adalah benar. Nah, gen P besar atau motif bersifat incomplete dominance. Apa itu incomplete dominance? Nah, incomplete dominance terjadi pada heterozigot, di mana alel dominan tidak mendominasi alel resesif secara keseluruhan. Namun, sifat intermediat muncul pada keturunannya. Atau kita katakan bahwa incomplete dominance terjadi ketika alel dominan atau bentuk dari sebuah gen tidak menutupi pengaruh alel resesif secara penuh, dan organisme nantinya akan menghasilkan tampilan fisik yang menunjukkan adanya campuran atau perpaduan dari dua alel ini. Nah, ini disebut juga dengan semi-dominans atau partial dominance. Contohnya apa? Nah, contohnya dapat ditunjukkan pada bunga mawar. Nah, alel untuk warna merah merupakan dominan pada alel warna putih. Tetapi mawar yang bersifat heterozigot yang memiliki dua alel yaitu warna pink atau warna merah jambu. Jadi perpaduan antara warna merah dengan warna putih maka akan menghasilkan intermediat warna pink atau merah jambu. Nah, jadi perlu kamu ingat bahwa incomplete dominance ini berbeda dengan codominance atau kodominansi, di mana kedua alel diekspresikan pada waktu yang bersamaan. Oke, sehingga B jawabannya adalah benar. C. Jika C besar adalah gen yang menentukan warna dan P adalah gen yang menentukan motif, maka genotif anakan dengan motif dada lingkaran adalah C besar P besar. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ternyata jawabannya adalah salah. Nah, perhatikan pembahasan ini guys. Nah, di sini kita silangkan antara sesamanya ya. Jadi F1 disilangkan dengan F1, yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Di mana lingkaran itu sebanyak 3/16. 3/16. Sehingga kemungkinan genotifnya adalah C besar, P kecil, P kecil. Nah, jadi di sini kemungkinan genotipnya adalah C besar, P kecil, P kecil, bukan C besar, P besar. Oke. Nah, lagi pula dalam soal diberitahu secara tidak langsung bahwa C besar, C kecil, P besar, P kecil sama dengan tameng atau berbentuk perisai, ya. Nah, sehingga C jawabannya adalah salah. Nah, kemudian D. Jika seekor jantan tanpa warna dikawinkan dengan betina motif tameng di dadanya dan anakannya tersegregasi dengan rasio 1 lingkaran 2 tameng 1 segitiga, maka genotip parental betinanya adalah C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, di sini jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Perhatikan pembahasan berikut. Nah, tadi jantan C kecil itu disilangkan dengan betina C besar, P besar. Maka akan menghasilkan satu lingkaran berbanding 2 tameng berbanding 1 segitiga yang menghasilkan genotif C besar, C besar. Karena kalau C besar, C kecil akan ditemukan anak tanpa warna, ya. Nah, sehingga genotif P besar, P kecil karena rasio 1 berbanding 2 berbanding 1, jadi satu lingkaran, 2 tameng, 1 segitiga hanya bisa diperoleh apabila P besar, P kecil. Selanjutnya soal nomor 4. Pada suatu spesies pohon, warna biji ditentukan oleh 4 gen yang mengacak secara independen atau independent assorting, yaitu A, B, C, dan D. Alel resesif dari masing-masing gen
akan memproduksi atau menghasilkan enzim abnormal yang tidak bisa mengkatalisis reaksi jalur biosintesis pigmen biji. Nah, di sini bisa diperhatikan ada diagram dari jalur biosintesis ya. Bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada 4 gen yang saling mengacak atau random ya, atau disebut juga dengan independent assorting, yaitu gen A, B, C, dan D. Dan di sini masing-masing memproduksi enzim abnormal yang tidak bisa mengkatalisis reaksi jalur biosintesis pada pigmen atau warna biji ya. Nah, ketika pigmen merah dan biru hadir bersamaan, maka warna biji akan menjadi ungu. Jadi kalau di sini pigmen merah dan biru ini bersamaan atau bercampur bersamaan, maka warna bijinya akan menjadi ungu atau purple ya. Nah, pohon 1 dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, dan pohon 2 dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D kecil D kecil disilangkan. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Pohon 1 berfenotip ungu. B. Pohon 2 mampu memproduksi 16 macam gamet berbeda. C. Frekuensi anakan berwarna merah sebesar 1/4 atau 0,25. Atau D. Frekuensi anakan berwarna kuning sebesar 0,2. Oke, kita bahas jawabannya. Nah, perhatikan pembahasan berikut. Yang bagian A tadi. Nah, apakah pohon 1 berfenotip ungu? Nah, ternyata jawabannya adalah benar ya. Nah, pohon 1 itu bersifat heterozigot untuk semua gen sehingga pigmen biru dan merahnya dapat dihasilkan. Jadi kalau di sini pigmen biru sama merah itu bisa dihasilkan, otomatis nanti fenotipnya akan menjadi warna ungu ya. Nah, yang bagian B. Pohon 2 mampu menghasilkan 16 macam gamet yang berbeda. Nah, jawabannya adalah salah. Ya, mengapa salah? Nah, karena pohon hanya memiliki 3 gen yang heterozigot, sehingga jumlah gamet yang bisa dihasilkan adalah 2/3. Nah, 2/3 adalah 8, sehingga hanya mampu menghasilkan 8 macam gamet yang berbeda. Oke, yang bagian C. Frekuensi anakan berwarna merah sebesar 0,25. Nah, jawabannya adalah salah ya. Nah, kenapa salah? Kita lihat di sini peluangnya atau probabilitasnya. Jadi 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4 dikali setengah sama dengan 0,21, bukan 0,25 ya. Nah, yang terakhir, frekuensi anakan berwarna kuning sebesar 0,2. Nah, ternyata jawabannya juga salah. Mengapa salah? Karena di sini peluang untuk anakan berwarna kuning adalah 3/4 dikali 1/4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 3/8. Ini kalau kita desimalkan hasilnya adalah 0,1875, bukan 0,2. Sehingga D jawabannya adalah salah. Maka A benar, B, C, dan D masing-masing salah. Oke, demikianlah pembahasan soal Olimpiade Biologi untuk materi atau bidang genetika pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa berguna untuk kalian dalam menghadapi kompetisi sains tingkat provinsi yang akan diadakan pada waktu dekat ini ya. Nah, Bapak dengar untuk pelaksanaannya diundur sebelumnya tanggal 2-7 Agustus, namun karena pandemi maka diundur ke akhir bulan Agustus ya. Nah, jadi waktu masih ada, kalian bisa mempersiapkan waktu sebaik mungkin. Oke, dan semoga kalian bisa mendapatkan prestasi di bidang Olimpiade Biologi serta bisa mendapatkan medali emas dan bisa masuk ke tingkat nasional atau KSN. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Dadah.